welcome back to our podcast bareng Mei dan Yeran di What Next Podcast. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih ya? Jeng, jeng, jeng. Pastinya kita hari ini bakal membahas tentang China dan sekolah di Australia. ya, mungkin kedua negara ini udah nggak asing lagi buat para pendengar sekalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, pertama-tama saya mau tanya dulu nih, apa kabar kalian semua ya hari ini? Tetap jaga kesehatan kalian ya, walaupun lagi masa pandemi sekarang ini. Ya mungkin untuk tahun-tahun ini lagi masa-masa sedihnya kita tentang pandemi, COVID ya, begitu terus kejadiannya, nggak tahu sampai kapan selesai. Tapi kami harapkan kalian bisa menjaga kesehatan kalian di luar sana dan kurangi aktivitas untuk kumpul bareng bersama teman dan orang-orang luar. Iya, Oke. bener banget tuh kata Mei, teman-teman. Oke, kalau sekarang kan kita membahas tentang kuliah di China. Oke, kan kita mau bahas tentang kuliah di China dan Australia. Tapi kalau dilihat lagi, kejadian COVID-19 ini berasal dari negara mana ya? Dari China. China, oh ya. Impact ke seluruh negara. Alright. Wah, tapi kita nggak harus menyalahkan negaranya ya. Itu tergantung dari penduduk-penduduknya juga pastinya. Iya sih, beyond that nggak ada yang pengen kok musibah datang. Ya Iya, nggak sih, betul. kita berdoa aja semuanya bakalan kita lewatin dan semuanya bakalan baik-baik aja. Amin ya. Oke. Jadi kalau misalnya Kairan, kalau misalnya aku tanya mau pilih kuliah di China atau di Australia? Kenapa harus memilih kalau bisa mendapatkan keduanya? Wah, hebat banget. Kalau bisa dapatkan keduanya ini gimana maksudnya? Like for example S1-nya di Cina, terus S2-nya di Aussie, atau misalnya kebalikannya, atau sama-sama dapat S2. Misalnya tahun ini dapat di Aussie, terus tahun depannya ke Cina, ya nggak masalah sih. Cuman kalau aku mau pilih yang mana dulu, aku pilih Aussie dulu deh kayaknya. Aku mau ke Aussie aja dulu. Kenapa memilih Aussie terlebih dahulu? Kenapa nggak China aja? Kayak Asia ke Asia ke Western country. Kenapa harus milih Western country dulu baru ke Asia? Pertama, Australia itu aku seneng banget karena itu adalah most livable city for students. Jadi itu benar-benar negara untuk para pelajar, gitu kan. Terus ini sih bahasanya juga. Kalau di bahasanya kan di sana bahasa Inggris, tapi dengan accent Australia pastinya. Dan kita masuk ke sana persyaratan sekolah itu dengan IELTS yang minimal 6 gitu kan. Dan aku itu udah kayak investasi waktu untuk prepare IELTS, dan aku merasa IELTS aku udah cukup gitu buat ke Aussie, dan that's why I choose Aussie gitu. Wah, bener banget ya. Jadi, tapi kan untuk IELTS itu pastinya berskala internasional ya. Maksudnya bisa pakai untuk Asia dan juga untuk di Western country sendiri. Oke, jadi itu bagus banget. Kamu gimana, Mei? Kamu pilih Cina atau Aussie? Pastinya kalau aku lebih memilih China duluan ya. Kayak kalau bagi aku rasa Asia itu lebih asik dibandingkan rasa Western country-nya. Rasa Asia. Nggak tahu kenapa kalau misalnya Mei sendiri kayak ngerasa Asia itu menyenangkan bagi Mei sendiri ya. Contohnya kayak di China itu banyak sekali tempat-tempat atau spot-spot yang bagus yang sekarang ini lagi trending, misalnya kayak di Taiwan ya, itu kayak jembatan kacanya, pokoknya tempat-tempat yang turistik banget gitu. Jadi menarik banget buat aku. Terus kalau untuk belajar bahasa Mandarinnya sih ya walaupun nggak terlalu pandai, tapi nggak tahu kalau aku tuh lebih berpikir untuk China tuh menarik gitu. Iya. Menurut aku di sana juga enjoy sih dari segi bahasa. Kalau misalnya kita memahami, karena bahasa Mandarin juga menjadi bahasa yang paling banyak digunakan nggak sih setelah bahasa Inggris? Iya benar sekali. Untuk sekarang ini bahasa Mandarin itu bahasa kedua internasional yang wajib untuk digunakan sehabis Inggris ya, misalnya gitu. Karena kalau bisa dipikirkan sih kalau untuk China sekarang ini perekonomian juga bagus dan teknologinya juga sekarang makin maju. Untuk Indonesia sendiri aja itu berpatokan juga di China dan juga di negara dolar Amerika misalnya gitu. Ya untuk perekonomian kita. Tapi kan untuk sekarang merek lebih banyak itu made in China ya kita temuin.
Jadi otomatis kan teknologi kita tuh lebih banyak memakai yang dari China. Industri sih jatuhnya. Industri. Oke sih ya. Kalau aku setuju sih kalau dalam dunia perdagangan, apa sih namanya ya, dalam dunia perdagangan kalau yang juara sih China sih, tetap hebat banget. Iya ya, soalnya ada yang bilang tuh kalau kamu mau belajarlah ke negeri, sampailah ke negeri Cina. Wede. Tapi walaupun gitu aku tetap cinta Australia sih, Mei. Alright. Oke, jadi kamu lebih pengen ini ya, kayak misalnya kalau aku kan nggak bisa jauh dari nasi ya. Kalau kamu mungkin kok makan roti doang nggak apa-apa. Boleh lah, bisa lah. Aku sudah belajar untuk beradaptasi dikit-dikit. Wah, bisa lah. Tapi seminggu nggak mampu sih. Setelah 1 minggu nggak makan nasi pasti nyari tetap. Kemarin ceritanya pergi kemana ya? Kan dengar kemarin Kak Yaran sendiri saya dengar itu pernah pergi ke Amerika ya. Itu gimana sih ceritanya? Boleh cerita sedikit aja. Kita intermezzo ya guys. Jadi harusnya bahas Australia sama Cina, terus kita bahas Amerika dikit karena berdasarkan dari request dari kakak hostnya. Boleh ya. Kita lebih ke makanan aja kali ya. Iya, lebih ke makanan itu. Jadi kalau di kampus aku tuh ada 7 dining halls, ada 7 dining halls, dan di sana tuh provide semua makanan yang kita mau makan dari pagi, sarapan, makan siang sama makan malam. Nah itu dari 7, 6 tuh nggak ada yang siapin nasi. Wah. Namanya nggak siapin nasi. Satu-satunya dining hall yang siapin nasi itu cuman yang di dekat hotelnya kita. Jadi itu kalau misalnya kita lagi belajar ada di mana gitu pas di dining hall yang dekat hotel kita itu dia nggak serve nasi, dan itu kayak 1 minggu gitu dia nggak ada serve, dan aku tuh nggak ada makan nasi seminggu. Tahan sih kayak, tapi ujung-ujungnya kayak makan pizza berlebih, kayak makan pizza tuh jadi kayak 5 slice, bayangin banyak kan. Kalau misalnya aku enek banget kali kalau makan pizza terus. Kalau kamu gimana? Ada nggak rasa enek waktu aku itu? suka aja sih karena tidak traveler kan. Cuman ada sesuatu yang kita rinduin sih. Ya tetap kembali pada Indomie nasi. Indomie selera tuh itu makanan itu yang sangat dirindukan. Nasi lover sih. Gak ada Nasi. Indomie yang seenak Indomie Indonesia memang guys, trust me, literally yes. Oke, untuk Kak Yaran sendiri sih kalau boleh aku tanya, kenapa memilih Australia itu selain bahasanya? Oke, aku belum pernah ke Aussie sih memang, cuman aku udah belajar banyak tentang Aussie gitu kan. Belajar di Australia itu bisa sambil kerja juga. Wah, Itu yang aku suka. Jadi kamu belajar di sana, kamu ngabisin uang, kamu dapetin uang, terus artinya gini loh, kalau bahasa Inggrisnya tuh where you can learn and earn money, you get knowledge and you get money. wah. Jadi ada kayak satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi, nah itu salah satu alasan kenapa Australia menjadi negara favorit buat siswa internasional juga untuk lanjut studi di sana. Karena selain universitasnya juga termasuk jadi top university in the world gitu kan, di sana juga kamu bisa kerja gitu, dan itu legal, didukung sama pemerintah. Wah, keren banget ya Australia kalau gitu. Banget. Wah, jadi iri. Aku juga pengen, tapi nanti dulu lah. Iya. Kamu tuh bisa kerja 20 jam per minggu sih di Aussie. 20 jam per minggu. Dan gajinya lumayan gede. Jadi kalau misalnya kamu ke Aussie itu kalau kerja bisa lah bayar, hemat banget, terus bisa bayar, bisa nabung dan bisa bawa pulang uang banyak pas balik ke Indo. Bisa beli rumah dulu ya di sini kalau bisa aku balik dari Australia ke Indo gitu ya. Bisa beli rumah cash yang tipe 40. Bisa beli mobil. Wah, pertama sih aku lebih milih untuk kumpulkan uang itu tuh jalan-jalan sih. Karena aku dari dulu pengen sekali kayak keliling seluruh dunia misalnya gitu. Kalau if I have money. Oke, kalau gitu apakah Cina adalah negara yang kamu ingin kunjungi, Mei? Oke, Mei, kalau gitu gini nih, karena kenapa Cina gitu? Di Cina bisa nggak sih sambil kerja? Maksudnya kuliah sambil kerja? Oh, Cina bisa kuliah sambil kerja gitu ya? Bisa nggak? Kalau misalnya ini sih bisa, yang aku tahu sih bisa ya. Kan, tapi hanya di wilayah tertentu aja, dan nggak semua universitas itu mengizinkan mahasiswanya kuliah sambil kerja. Jadi
tergantung universitas mana yang kamu pilih. Karena kan kita butuh rekomendasi juga. Misalnya kita masuk jurusan culinary art di China misalnya gitu, akan otomatis juga kita kan mau part time. Biasa ada satu kampus yang misalnya ada beberapa kampus yang mau yang menyediakan part time untuk mahasiswanya, tapi ada juga satu kampus yang dimana dia tidak menyediakan part time untuk studentnya. Itu sih nggak tahu kenapa, mungkin karena jam kuliah atau apa gitu. Jadi itu masih belum terlalu dicari sih ya. Berarti jadinya kalau kita jadi mahasiswa di China itu harus confirm ke univnya dulu nggak sih, atau pas dapet visa? Kalau yang aku dapatkan ini kita confirm di uninya dulu, abis itu dari uninya akan ada memberikan kita pilihan. Misalnya kayak untuk pengurusan visa, visanya pasti uninya juga akan membantu kita. Jadi intinya itu kembali lagi ke kampusnya, tergantung kok kampusnya menyediakan sama kampus yang tidak menyediakan. Oke, untuk Yeran, gimana sih cara kamu untuk dapat informasi kuliah di Australia misalnya gitu? Ada bantuan agent nggak? Kan aku kerjanya di Base Partner. Kita memang agensi pendidikan di mana kita punya banyak list tentang kampus-kampus, dan aku sering ikut Zoom meeting tentang training produk sama kampus-kampus dari Australia juga. Kita memang agensi pendidikan. Nah di sana memang banyak banget informasi tentang kampus-kampus di Australia. Nggak cuma Australia sih, cuma ada di informasi tentang kampus di Korea Selatan juga, Amerika, sampai ke Jerman, sampai ke England, bahkan ada yang di Ireland kayak gitu. Jadi semua ke info kampus ada. Jadi aku sering juga ikut Zoom meeting atau training yang berbicara, yang dimana waktu itu kita ngebedah kampus secara total, baik dari program kampusnya sampai apa sih fasilitas yang ada di sana, even bus atau bus station atau segala macam akomodasi di area di dekat kampus pun dibahas. Jadi aku tahu informasinya dari sana. Kalau misalnya ini kan dari akomodasi jadi tuh semua jumlah berapa yang harus kita kumpulkan dulu, misalnya uangnya lah ya. Berapa banyak harus disiapkan gitu. Udah ada tertera di situ juga ya. Udah tertera di situ, terus aja dan bukan cuma buat aku aja ilmunya. Jadi kadang akunya juga konsultan pendidikan kan. Jadinya kadang ada adik-adik, dede-dede yang mau sekolah di luar negeri, di Australia terutama. Jadi aku bantuin mereka untuk cari rekomendasi yang sesuai dengan kemauannya. Kadang tuh requestnya berdasarkan berdasarkan kota dan berdasarkan budget gitu. Nah aku bantuin buat cariin juga. Jadi ilmunya nggak cuma buat aku, tapi untuk yang lain juga. Ada juga. Wah, boleh tuh. Oke, baik. Boleh tuh untuk para pendengar semuanya ya untuk datang di Base Partner kalau misalnya kalian mau cari informasi kuliah di luar negeri. Benar. Dan juga ngomong-ngomong, kalau selain informasi kuliah di luar negeri ada juga informasi beasiswa ya? Iya, ada informasi beasiswa dan kita rajin banget untuk update informasi beasiswa setiap minggunya di website Base Partner. Cek aja guys di basepartnereducation.com/media/beasiswa. Wah, boleh banget nih ya. Makasih banget ya untuk informasinya Kak Yeran. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, aku pilih kuliah di Aussie atau China ya. Jadi kayak, oke Kak, di Aussie aja lah, Tapi sih pastinya balik lagi ke apa yang kamu bilang tadi ya, pilihan Aussie atau China itu kan tergantung dari kita itu mau pilih yang mana gitu, dari rasa nyamannya. Misalnya kalau aku kan pasti tetap memilih mau kuliah di China. Kalau kamu pilih mau kuliah di Aussie karena kamu ingin kenal cowok bule di sana. Teman-teman. Astaga. Aduh, maafkan aku pacarku. Bocor nih. Iya sih, setuju sih Mei, berdasarkan minat aja maunya di mana kayak gitu kan. Aku tuh udah semakin aku mencari tahu tentang info Australia, semakin aku kayak fix gitu fix banget gitu. Oh iya, kalau aku sih mungkin
karena di Asia kan terkadang itu untuk 4 kan kita punya di negara lain itu punya 4 musim. Kalau tempat kita baru cuma 2 musim. Oh, Cina punya 4 musim. Ya 4 musim. Jadi Aussie kalau misalnya juga, pengen, ya tahu kalau Aussie juga pastinya ada memiliki 4 musim. Cuman kan kayak perayaan untuk merayakan 4 musim itu terkadang ada keunikan tersendiri gitu. Misalnya contohnya kita pergi ke Jepang nih, Jepang sama Korea saat musim semi mereka adakan acara apa, misalnya apalagi ada musim sakura gitu kan. Wah itu cantik banget kalau bisa dibayangkan. Oke. Itu enak loh Mei, kayak coba bayangin menghadapi musim salju di apa sih namanya, tembok raksasa Cina ya. Boleh dong. Sama banget ya. Sama apa sih namanya kalau sakenya China tuh Mei namanya soju. No, soju itu dari Korea. Pokoknya makan minuman bir yang bir gitu enak loh di Cina. Cina enak loh bikin bir. Di negara mana gitu aku lupa sih. Tapi boleh dicoba ntar kalau kamu ke Cina gitu. Aku pernah ikut sesi pertukaran pelajar secara virtual gitu sama pemuda dari Cina, dan dia sharing tentang informasi tentang makanan yang ada di Cina gitu. Tapi mereka lebih terkenal dengan alkoholnya ya. Ya itu makanya terkenal banget. Ada satu daerah apa gitu aku lupa. Pokoknya di dekat-dekatnya Tongju. Sorry. Yang jauh. Aku nggak lupa ya. Kok aku lupa ya kayak gitu. Oke. Good luck ya. Boleh ya. Nanti kalau misalnya kalau misalnya kita kan sekarang ada banyak teman dari China, kita bisa tanya-tanya mereka juga supaya menambah informasi kita makin. Aku udah ingat. Iya, di mana? Guangzhou. Oh, Guangzhou. Aku udah ingat. Aduh, ya Allah. Oke, cuman aku kalau ke China paling aku bisa temenin kamu aja, Mei. Aku kan nggak boleh minum. Oh iya ya. Ada itu kan tergantung dari setiap agama. Cuma ada yang halal kayak aku. Gimana sih kalau bir halal itu kayak gimana? Gimana kali ada alkoholnya itu kan bir namanya itu sirup Bu. Itu sirup ya, oke. Oke, baiklah untuk pendengar semua maaf ya. Aduh. Oke, jadi sekian cerita-cerita kita tentang China, Australia. Tadinya kita mau bandingkan kuliah di China atau Australia, tapi malah intermezzonya banyak. Tapi termasuk asik juga ya, asik juga. Jadi diharapkan para pendengar semuanya ya kami akan ada sedikit menghibur kalian semua biar nggak bosan untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Iya, podcast kali ini nggak berat. Iya, karena podcast kali ini nggak berat kan? Santai aja. Iya benar sekali. Apalagi kan sekarang lagi banyaknya drama-drama dari China, dari Taiwan. Nggak tahu China bagian mana itu ya. China, Taiwan dan bla bla itu kan daerah sekitar China. Sekarang lagi banyak banget drama-drama yang menarik sekali. Oh, drama. Iya, drama-dramanya. Drama film. Iya. Astaga, aku kira kasus, Mei. Aku nggak bahas kasus di sini. Alright, Oke. Jadi untuk Kak Yang sendiri ada saran nggak, ada tambahan untuk para pendengar sekalian di sini atau ada pesan terakhir? Oh ya, ada sih pesan terakhir sebelum mengakhiri podcast ini. Nah, jadi buat adik-adik yang mau kuliah di luar negeri itu nggak seribet itu kok gitu loh. Misalkan kamu punya agensi yang terpercaya kayak gitu. Kan banyak tuh mulai dari proses persiapan bahasa sampai persiapan visa. Sebenarnya tuh kalau kamu ketemu agensi yang tepat itu malah jatuhnya mempermudah sih. Contohnya kayak Best Partner. Iya. Nah, itu tuh Best Partner tuh keren banget karena mulai dari TVN diurusin, diajarin klaim asuransi saat sakit, dibantu klaim pajak dari pemerintah Aussie, diurusin pendataan kartu asuransi. Yang paling penting nih, jika bermasalah dengan pihak kampus, 100% di-handle asalkan mengisi form inquiry dan dalam waktu 1x24 jam akan diselesaikan. Tuh loh. Wah, keren banget ya. Jadi kita itu benar diurus 100% gitu ya. Ada lagi. Apa lagi itu? Bahkan ya akomodasi sebelum keberangkatan akan disediakan loh, mulai dari transportasi, pick up di airport juga. Terus kalau mau kerja part time akan dicarikan lowongan. Wah, keren banget. Wah, Best Partner keren banget. Iya, kayak satu paket gitu, one stop solution anti ribet-ribet club.
Ya apalagi kan kita banyak kaum rebahan yang nggak mau ribet, maunya praktis aja. Contohnya aku misalnya. Jadi kayak gitu enak banget ya. Iya, kalau buat kamu rebahan yang nggak mau ribet, ayo sini ke Best Partner. Yeay, makasih Kak Yera. Oke, untuk para pendengar semuanya dengarkan gimana bagusnya Best Partner itu melayani kita semua di sini. Wah, keren. Oke, baiklah, sekian podcast dari kita semua. Oke, sekian podcast dari kita berdua. Saya Mei. Saya Yera. Pamit undur diri. Bye. Bye.